Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Pesta kedua pernikahan adik Ayu Ting Ting disebut pesta keluarga. Pesta pernikahan adik Ayu Ting Ting, Ashifa Nur Aini, rupanya belum usai. Sebelumnya pernikahan Ashifa Nur Aini dan Nanda Fahrizal telah digelar di Hotel Margo Depok pada Minggu 20 Februari 2022 lalu. Tak cukup sehari itu saja, Ashifa Nur Aini dan Nanda Fahrizal kembali menggelar pesta pernikahan. Ayu Ting Ting mengungkapkan pesta kedua ini disebut sebagai pesta keluarga. Sebelumnya pesta yang digelar di hotel dalam jumlah terbatas. Tapi di acara selanjutnya para tetangga dan saudara yang belum hadir bisa hadir di acara kedua ini. Apalagi lokasi yang dipilih tak jauh dari kediaman Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Sepekan kemudian pada Sabtu 26 Februari 2022, acara resepsi kembali diadakan oleh pasangan tersebut di Balai Sermili, Depok, Jawa Barat. Berbeda dengan acara sebelumnya, resepsi ini hanya dibuat untuk keluarga saja juga tetangga lingkungan rumah Ayu Ting Ting. Lokasi itu berada di dekat rumah Ayu dengan tujuan memudahkan tetangganya agar bisa hadir di resepsi pernikahan. Balai Sermili sendiri berada di tengah permukiman warga yang disulap menjadi layaknya tempat pesta dengan ornamen mewah. Kendati demikian, Ayu tak ingin acara resepsi adiknya menjadi pesta rakyat. Walau begitu, ibu satu anak ini tidak memungkiri bahwa resepsi kedua kali ini dibuat untuk bisa menerima tamu yang jumlahnya lebih besar dari acara di hotel. Digelar sejak pagi, resepsi tersebut dibuat hingga malam hari. Berikut wawancara dengan pihak Ayu Ting Ting. Ada ayam. Tendang lagi adik gua. Bangun tidur kali. Udah disiapin makanan apa nih kalau pagi? Telur. Kan jujur kan cepat jujur. Apa ya? Belum sih, baru-baru ini karena kan belum di roti gitu pasti. Agak. Iya pasti. Tapi Sipa udah bisa masak? Belum. Ayah yang Bisa masak. sedikit-sedikit. Bisa lah dia sedikit-sedikit. Ntar dia mau masak. Supaya nggak bisa mie. Kita sih bang perubahan jadi seorang istri gimana nih? Belum berasa mungkin ya. Nah, kan masih sering Kalau kebetulan emang kita punya tukang masak bulan. Bercanda lah. Ayo kapan nyusul lagi? Saya, amin, biasanya kayaknya kalau udah habis hari kayaknya nular langsung cepat. amin. Habis lebaran mungkin Bu Ayu? Iya Allah, nggak boleh kalau barengan tahunannya, saya tahun aja insya Allah. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan ada jodohnya. Amin. Tapi nih Kak, bentar, kan rame juga nih Kak Igun ngasih amplop tebal terus katanya minta diganti pas Kak Igun nikah. Tanggapannya gimana tuh? Nanti kasih Gimana sih? Ya, amin. Kan semangat, biar semangat kerjanya berdua. Punya utang soalnya mau. Double berapa? Berapa? Berapa sih kalau boleh tahu Bang? Kananda? Berapa Kananda? Kalau boleh tahu amplopnya? Sudah nonton aja di channel YouTube kita. Iya, dijawab lah. Sipa berapa Sipa? Ayo. Ada di YouTube kita ya. Tapi benar disuruh ganti tuh, Sip. Benar disuruh nanti pas Kak Igun Iya nikah. dong, tahu diri aja, Mbak. Emang calonnya Bu Ayu yang kayak semangat banget nih buat gantinya nih, kan terima juga nih. Iya ya Mas. Enggak maksudnya ganti ya, siapapun itu dia ngeganti, dia punya utang ke saya, dia punya utang ke dia. Kondangan sekian besok ya. Balikin. Masih adatnya masih seperti itu ya? Enggak juga sih. Kadang kan orang kadang biasanya gimana rezeki. Ayah juga dapat hadiah juga nih dari Kak Igun. Rumah mewah yang di Menteng itu gimana Ayah? Ya Allah, kagak kali ini.
Oke. Terima kasih teman-teman media, soalnya Sifanya harus ganti baju. Doanya sedikit. Ya, mungkin Doa terakhir. Pemirsa terima kasih banyak. Doain mudah-mudahan Siva dan Nanda jadi keluarga yang syukur. Berita selanjutnya datang dari Ayu Aulia yang dilaporkan kakak angkatnya ke polisi. Wanita bernama Ade yang mengaku sebagai kakak angkat dari Ayu Aulia membuat laporan polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Ade membuat laporan polisi terhadap Ayu Aulia di Polsek Setiabudi. Ade mengatakan sering menerima penganiayaan secara brutal dari Ayu Aulia. Terkait laporan polisi yang dibuat oleh Ade, manajer Ayu Aulia Fahmi Adityan Ogah banyak memberikan tanggapan. Katanya Ayu Aulia sudah memiliki kuasa hukum yang memiliki wewenang untuk menanggapinya. Terkait urusan hukum yang bakal membelit Ayu Aulia, bakal diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Berikut wawancara dengan Ade. Namun ibunya konfirmasi ke saya, apakah benar pada saat di rumah sakit ada penambahan beli obat Panadol untuk Ayu Aulia. Saya jawab tidak sama sekali karena saat itu saya sibuk dengan intel yang olah TKP di apartemennya Ayu. Saya jawab kembali, saya tanya kembali kepada ibunya, siapa yang berkata seperti itu, Mama? Ayu dan asistennya. Sontak saya marah, saya datangi asistennya, saya bilang, kenapa kamu bilang saya yang membelikan obat? Enggak Kak, yang beli saya tapi disuruh sama Kak Ayu, seperti itu. Apa yang ngebuat kakak akhirnya ngelapor? Karena setelah saya mengalami penganiayaan, jadi sempat di sini ada di kelopak mata saya itu lebam. Terus memang kemarin juga sempat dokter arahkan untuk CT scan kepala saya. Ada fotonya nggak sih Kak? Mungkin after di aniaya tersebut? Itu dari tim forensik yang serahkan langsung ke kepolisian. Tapi kan awalnya hubungannya baik-baik aja nih ya Kak? Terlihatnya baik-baik. Terlihatnya baik-baik. Cuman pada saat proses permasalahan percobaan bunuh diri itu memang sempat ada konflik kecil-kecilan. Memang saya mau keluar dari lingkaran itu. Ya teman-teman media tahulah kalau misalkan ini terlalu jauh bisa jadi kita memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai lah, dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi alasannya mau kondisi itu karena menurut kakak udah terlalu jauh gitu. Saya tidak mau ada di lingkaran mereka. Saya juga tidak mau merugikan salah satu pihak termasuk Zikri dan keluarga. Gitu, karena Zikri dan keluarga sangat baik sama saya juga. Berita selanjutnya, Ustadz Zaki Mirza bersyukur mendiang Dorce dimakamkan secara Islam. Ustadz Zaki Mirza ziarah ke makam Dorce Gamalama di TPU Bantarjati Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Februari 2022 lalu. Ia datang pada pukul 14:10 waktu Indonesia Barat bersama dengan timnya untuk berdoa di samping pusara mendiang Dorce Gamalama. Di tengah kesibukannya berdakwah, ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Dorce Gamalama. Dirinya mengakui bahwa dalam kurun beberapa bulan ini, ia sedang memiliki banyak program safari dakwah Al-Quran di daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Oleh karenanya, ketika Dorce Gamalama menghembuskan napas terakhirnya, ia tak bisa langsung datang dikarenakan sedang berada di Sulawesi. Zaki Mirza pun mengenang momen ketika dirinya terakhir kali bertemu dengan Dorce saat presenter senior itu masih dirawat di rumah sakit. Pendakwah berusia 42 tahun itu pun bersyukur Dorce Gamalama akhirnya dimakamkan secara syariat Islam. Diketahui Dorce Gamalama meninggal dunia pada 16 Februari lalu di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Dorce Gamalama meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 selama 3 minggu. Sebelumnya, Dorce Gamalama juga sempat diopnam karena sakit diabetes dan demensia Alzheimer. Berikut wawancara dengan Ustadz Zaki Mirza. Ustadz mungkin hari ini ziarah ke makam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang saya beberapa bulan ini
lagi banyak program safari dakwah sedekah Al-Quran di daerah-daerah belum Sumatera sama Sulawesi. Jadi posisi waktu kemarin Pak Urce meninggal dunia wafat, posisi saya kebetulan lagi di daerah Sulawesi, di Palu kalau nggak salah, atau di Mamuju saya lupa. Ya, artinya saya cuma bisa ngucapin bela sungkawa saat itu, tapi belum bisa ziarah. Kebetulan banget baru sampai semalam dan beberapa hari ke depan udah mau berangkat lagi. Ya, jadi sempetin ziarah dulu nih supaya lebih enak aja hati kan. Namanya dari tahun 2008 lah udah kenal sama beliau. Terus banyak ngobrol, banyak diskusi. Terakhir saya jenguk beliau juga lagi sakit di rumah sakit Bekasi. Terus pas meninggal tadinya pengen banget, malah gue bilang sama temen, ini kalau bisa nggak ada acara izin sebentar pulang dulu terus balik lagi. Cuman kayaknya panitia penyelenggara juga agak keberatan karena beberapa musik kan udah nyiapin spanduk, persiapan acara, konsumsi kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terbang ke Jakarta. Nah, baru ini alhamdulillah pas selesai tugas di sana langsung tempat beliau. Ya. Mungkin kata-kata terakhir apa yang sama beliau sempat berbincangkan waktu terakhir? Kalau waktu beliau sakit saya jenguk sih udah nggak sempat ngobrol ya, kondisinya udah drop banget. Cuman memang sebelum tahun kemarin lah saya waktu mau safari dakwah kan dia bikin acara tuh, ada saya, Ustadz Dasar Latif, Ustadz Kembar, Ustadz Pile. Nah, situ banyak ngobrol, termasuk saya bilang Kadorca izin ya, saya insya Allah mau program safari dakwah nih, mau sedekah Al-Quran. Terus oh yaudah, kapan lu berangkat? Berita selanjutnya, Kalina Oktarani tak pernah datang kunjungi ibunya. Vicky Prasetyo disebut sempat menceritakan kisruh pernikahannya bersama dengan Kalina Oktarani di depan EN Wardana. EN Wardana merupakan ibunda mantan istri Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani. Saat mendengar cerita Vicky Prasetyo itu, ibu Kalina Oktarani kaget dan terkejut. Apalagi EN Wardana belum mendengarkan penjelasan langsung dari anaknya tersebut terkait kisruh perkawinannya dengan Vicky Prasetyo. Menurut EN Wardana, berdasarkan cerita Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani meminta untuk mengakhiri pernikahan dan bercerai. EN Wardana tidak pernah mendengar cerita terkait kisruh pernikahan antara Kalina Oktarani dan juga Vicky Prasetyo. Lantaran menurut EN Wardana, putrinya tak pernah datang ke rumahnya. Apalagi diketahui EN sudah sakit selama 2,5 tahun, namun Kalina tak pernah menjenguk. Selama ini komunikasi EN Wardana dan Kalina Oktarani tidak berjalan dengan baik. Berikut wawancara dengan ibu dari Kalina Oktarani. Sering ninggalin, apalagi sih Bu yang membuat renggang hubungan ibu dengan kami? Masalah apa? Dari saya nggak ada masalah deh. Dari saya pribadi tidak ada masalah. Mana ada seorang ibu yang apa namanya, kan selalu merangkul ya. Salapan juga anak kita tetap rangkul. Itu seorang ibu. Bahkan saya nyatakan sama dia waktu saya diwawancara sama YouTube juga ya sama Mas Rofi ketika itu ya, itu saya bilang sama dia, walaupun di hati sesebel-sebelnya ibu sama anak, tetap gitu. Seorang ibu nyawa sekalipun, nggak usah harta, nyawa sekalipun kalau dia minta saya kasih. Anda kan mungkin nyawa saya dia minta, saya kasih. Tapi mungkin sebelum mereka bercerai, Vicky pernah curhat nggak sih suatu permasalahan rumah tangga mereka? Enggak pernah. Vicky orang yang hebat, dia nggak pernah hatinya menjelekkan anak saya atau apa, dia nggak pernah sama sekali. Rani begini, Rani begitu, nggak pernah. Vicky bukan orang yang seperti itu yang saya salut dari dia. Saya pancing-pancing pun dia nggak akan keluar dari mulut dia untuk ngomongin anak saya, itu nggak ada. Selain kebaikan dari mulut dia cuma ingin kami menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang lebih baik. Bahkan keluarganya pun juga ingin
petani lebih baik. Mana ada seorang yang mau kawin cerai kan malu. Apalagi Vicky kan udah terkenal pecicilan kawin cerai itu nggak mudah loh menyandang predikat seperti itu. Sekarang harus cerai lagi. Terakhir mungkin dari saya, mungkin ada pesan nggak sih untuk mereka berdua nih, untuk Kalina dan Khususnya buat Kalina sih. Kalau untuk rujuk lagi saya rasa jauh dari harapan ya. Berita selanjutnya, vonis terhadap Jering SID diringankan. Kasus Jering dengan Adam Denny atas dugaan pengancaman kini telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Dalam sidang beragendakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jering didampingi oleh istrinya yakni Nora Alexandra. Tak hanya Nora Alexandra, penggemar band SID atau biasa disebut Outsiders, serta Nilu Jelantik juga hadir di sidang pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Jering dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Tapi hakim melihat sikap penabuh drum band SID itu hingga memberikan keringanan hukuman. Hakim ketua mengatakan bahwa keadaan yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa sudah berusaha keras meminta maaf kepada korban atas perbuatannya, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan membayar denda senilai 25 juta rupiah. Jika tidak dibayar, pidana kurungan 1 bulan. Mendengar vonis tersebut, Jering tidak langsung menerima, melainkan ia telah sepakat dengan tim kuasa hukumnya untuk pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan banding. Usai sidang, para Outsiders juga melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka membagikan masker, stiker, juga paket makanan kepada pengguna jalan. Berikut wawancara dengan penggemar band SID terkait vonis terhadap Jering. Kooperatif lah. Harusnya. Ini kan permasalahan. Nah, karena Jering pernah menjalankan, ya kan, dan baru 12 juga, gitu. Mungkin itu kali yang menjadi pertimbangan hakim. Dengan hadirnya istrinya gimana? Sangat senang sekali. Saya akhirnya itu sangat senang sekali. Mungkin ada yang disampaikan. Support bang. Supportnya. Semangat terus Jering, dan buat Nora juga semangat. Semesta bersama orang-orang baik. Amin. Bro, Outsider gimana? Apa mau aksi lagi setelah dengar putusan Jering kayak gini? Mudah-mudahan kita akan teruskan ini perjuangan dari Jering sampai kapanpun. Mudah-mudahan rezekinya buat kawan-kawan bertambah terus biar kita bisa melaksanakan. Ulang sedikit tadi, gimana tanggapannya setelah dapat vonis seperti tadi untuk Jering? Ya, kita harus mengikuti putusannya. Kita harus, ya itu saya yang membuktikan kalau kawan-kawannya dari Jering atau Outsider ini nggak sebarbar apa yang Adam Denny bilang. Jadi kita harus terima itu kondisinya. Akan kuat Jering sih? Saya yakin Jering akan kuat. Tadi Mbak Nora sendiri sepertinya agak sedih apa gimana? Ya sedih, kalau disebut sedih pasti. Sedih pasti. Tetapi kita harus mengikuti hukum yang sudah ada. Jadi harus kooperatif juga kan. Cak, ini berarti lu bagiin ininya nasinya setelah ini ya, setelah sidang vonis ya? Iya, sudah. Oh iya, oke. Tadi kenapa nggak dibagiin masalah takut ngeganggu apa gimana? Takut ngeganggu, dan ini sebenarnya memang harus setelah sidang vonis kita mau bagikan. Karena apa? Kita mau membuktikan apapun keputusannya kita harus tetap berbagi. Itu sih sebenarnya. Masuk. Apapun keputusannya kita harus tetap berbagi dan harus meneruskan perjuangan dari Jering. Oke, thank you. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.